Hai bunda semua, ketemu lagi dengan saya di channel Mamah Marinka. Kali ini saya akan berbagi tips dengan bunda, yaitu tips jitu mengatasi baby blues. Ikuti terus bunda sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Halo bunda semua, ketemu saya lagi di channel Mamah Marinka. Nah bunda, kali ini saya akan berbagi dengan bunda semua bagaimana tips untuk mengatasi baby blues. Nah bunda, kebetulan pada saat saya melahirkan saya mengalami baby blues yang cukup lama bunda. Nah, mungkin sebagian bunda tahu ya, baby blues itu terjadi kepada ibu-ibu muda yang baru melahirkan ya bunda, dan itu biasanya normalnya terjadi sekitar 1 atau 2 minggu ya bunda. Kebetulan mungkin saya mengalami baby blues yang cukup lama bunda, yaitu sekitar 2 bulan bunda. Nah sebelum saya berbagi tips dengan bunda semua bagaimana cara mengatasi baby blues, saya akan menjelaskan bunda apa sih yang namanya baby blues itu, kemudian apa sih penyebab baby blues itu, kok bisa mengalami baby blues. Nah bunda, baby blues itu sendiri adalah perubahan suasana hati setelah ibu melahirkan ya bunda. Biasanya nih yang melahirkan itu jika kita mengalami rasa sedih, kemudian lelah, letih, mudah marah, kemudian juga menangis tanpa alasan, itu bisa dikatakan kita mengalami baby blues bunda. Tapi bunda jangan khawatir ya bunda ya, karena apapun yang terjadi mungkin itu ada obatnya atau bisa kita atasi. Begitupun dengan saya bunda, yang saya mengalami baby blues 2 bulan, alhamdulillah saya sudah sembuh dan kembali bisa beraktivitas kembali. Nah bunda, setelah kita tahu apa sih arti dari baby blues itu sendiri, kita akan cari tahu nih apa sih penyebab dari baby blues itu. Mungkin bunda-bunda penasaran ya bunda ya, kenapa biasanya sih ibu yang melahirkan itu senang ya bunda ya, atau mungkin juga tidak merasakan rasa letih karena saking senangnya, kok bisa ya mengalami baby blues itu. Nah yang pertama bunda, kenapa kita mengalami baby blues itu adalah perubahan hormon. Nah setelah melahirkan itu biasanya kita terjadi perubahan kadar hormon yang cukup drastis bunda. Hormon estrogen dan progesteron dalam tubuh itu akan menurun bunda, dan itu bisa menyebabkan baby blues ya, yang menyebabkan suasana hati kita itu kadang letih, mudah marah, menangis tanpa alasan, kemudian sedih gitu kan. Nah yang kedua bunda, baby blues itu bisa terjadi karena kesulitan beradaptasi. Ya jelas ya bunda ya, yang biasanya kita sendiri, kemudian kita juga tidak mengurus anak, tiba-tiba kita harus mengurus anak dan kita merasa kewalahan nih, bahkan mungkin kita merasa tidak mengurus anak itu gitu kan. Nah, itu adalah salah satu juga penyebab dari baby blues. Kemudian kurang tidur bunda ya, karena kurang tidur itu bisa terjadi baby blues. Kenapa? Karena dengan kurang tidur badan kita akan lelah, letih, tidak bugar ya bunda ya. Nah itu adalah ciri-ciri dari baby blues bunda. Jadi penyebabnya itu yang pertama ada perubahan kadar hormon, yang kedua karena kurangnya kita beradaptasi, yang ketiga adalah faktor kurang tidur. Nah bunda, saya akan berbagi nih dengan bunda semua berdasarkan pengalaman saya, apa sih tips saya sehingga saya bisa keluar dari baby blues ini. Nih yang pertama bunda, jangan bebani diri sendiri. Artinya kita semua serba sendiri, padahal kita tahu kita tidak mampu. Nah alangkah lebih baiknya bunda kita berbagi dengan orang-orang dekat kita bunda. Jadi kita jangan sungkan untuk meminta bantuan kepada orang yang terdekat dengan kita, ya mungkin dengan saudara atau dengan ibu atau mungkin dengan kakak kita, adik
kita gitu kan. Jadi kalau misalnya kita merasa kewalahan, berbagilah dengan orang. Kalau kita tidak mengurus, mintalah bantuan kepada orang. Kemudian yang kedua Bunda, tidur yang cukup. Ya Bunda, tidur yang cukup itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena dengan tidur yang cukup, badan kita bisa bugar kembali. Badan kita yang tadinya letih, kemudian juga lemas, karena kita tidurnya cukup, ya kita kembali bugar. Nah bagaimana? Kan anak itu sering nih minta dinemenin malam hari. Nah kalau saya Bunda, pada saat pagi hari anak saya tidur, saya ikut tidur. Siang anak saya tidur pun ikut tidur. Nah bagaimana dengan malam hari nih? Biasanya sih yang malam hari itu ya Bunda yang bikin badan kita tidak segar. Nah kalau saya waktu itu untuk mengganti popok dan lain sebagainya kecuali menyusui ya Bunda ya, saya sering meminta bantuan dengan orang terdekat. Artinya yang mengganti popok misalnya dari jam 12 sampai jam 3 saya minta bantuan saudara saya. Kemudian dari jam 3 sampai jam 6 saya sendiri, atau mungkin suami juga ikut membantu, mungkin ya Bunda ya. Tapi kalau saya sih seperti itu ya Bunda ya. Mungkin banyak cara lah, mungkin Bunda di rumah ada saudara, kakak ipar atau adik ipar, itu mungkin bisa saja gitu kan. Nah yang ketiga Bunda, olahraga yang rutin dan juga makanan yang berkualitas. Nah poin 3 ini Bunda, jujur aja saya adalah orang yang sangat-sangat malas untuk berolahraga. Mungkin bisa dibilang sangat jarang berolahraga. Tapi Bunda jangan khawatir, mungkin untuk orang-orang yang seperti saya, ibu-ibu yang seperti saya yang jarang olahraga, itu bisa diimbangi dengan makanan yang bergizi Bunda. Ya, jadi setiap hari nih kita harus makanan yang bergizi, yang banyak proteinnya, yang banyak karbohidratnya, kemudian lemaknya, ya istilahnya yang nutrisi-nutrisinya bagus ya Bunda ya. Dan tips dari saya sih perbanyak buah-buahan ya Bunda ya, karena saya ketika saya makan buah-buahan yang banyak, otomatis badan saya juga ikut seger gitu Bunda. Jadi ya dari tips saya sih selain makanan-makanan yang bergizi, ya diimbangilah dengan buah-buahan ya Bunda ya. Nah kemudian yang keempat nih, ini adalah tips saya yang sangat-sangat jitu, dan ini bisa Bunda praktekkan, bisa Bunda implementasikan pada saat Bunda mengalami baby blues, yaitu adalah berbagi cerita. Apa sih berbagi cerita itu? Nah, pada saat saya mengalami baby blues Bunda, saya sering berbagi cerita dengan orang-orang terdekat saya. Kebetulan pada waktu itu saya dekat dengan kakak-kakak saya. Kemudian saya sering berkunjung Bunda ke rumahnya sambil mengajak si baby ke Bunda ya. Kenapa saya mengajak baby? Karena ya saya ingin tahu, karena kebetulan kakak saya itu mempunyai 4 anak dan jarak dari anak-anak itu dekat Bunda. Bisa dibilang ada yang 1,5 dia udah melahirkan, tapi kok bisa ya? Terus aku tanya, gimana nih waktu teteh melahirkan anak yang cukup dekat, apakah teteh merasakan yang seperti saya gitu? Nah kemudian teteh bilang enggak, biasa aja gitu. Akhirnya saya berbagi Bunda. Kemudian dari berbagi cerita itu Bunda, tadinya berat saya 100% mungkin udah kurang Bunda. Saya merasa beban di luar itu berkurang. Mungkin karena saya sharing ya Bunda ya, sharing dengan kakak saya gitu. Nah kemudian ketika saya berkunjung ke kakak saya pun dibantu Bunda, cara mengasuh anak, mengurus anak, membagi waktu dengan aktivitas yang masih hari. Nah hati
bisa dicoba oleh bunda-bunda semua pada saat kita mengalami baby blues. Ya bunda mungkin bisa melakukan cara yang keempat, bukan cara keempat ya bunda, mungkin 1, 2, 3, 4, cuman mungkin yang keempat ini menurut saya sangat berpengaruh buat saya. Nah bunda, demikian tips dari saya mengenai baby blues ya bunda ya. Mudah-mudahan tips dari saya bermanfaat buat bunda semua dan juga berguna buat semua bunda yang melahirkan ya bunda ya. Nah di next channelnya bunda, saya akan berbagi tips bagaimana mengatasi bayi yang selalu ngeden, dan itu pun kebetulan anak saya pun mengalami ngeden yang sangat parah ya bunda ya. Baik bunda, di lain kesempatan di channel berikutnya saya akan berbagi tips